mengelilingi seluruh pulau Jawa. Itu ular hijau. Ular hijau itu biasanya pertanda kalau di laut pantai selatan itu keluar, itu biasanya banyak korban jiwa, banyak korban nyawa gitu ya. Ular hijau yang melilit seluruh pulau Jawa ya. Terus juga untuk daerah lain, Kalimantan apa tadi? Beruang. Nah, daerah Kalimantan ini yang keluar beruang karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Amin ya. Jadi ini tentang bagaimana mengalahkan ya kuasa kegelapan. Ini yang pertama, kita harus percaya bahwa Yesus mati untuk kita ya, dengan kematiannya. Jadi seperti ini karena begitu hebatnya kasih Tuhan kepada kita. Nah, makanya dikatakan dari ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak manusia sebagaimana kita, adalah anak-anak dari darah dan daging. Jadi kita anak-anak manusia dari darah dan daging yang penuh kelemahan ya, jadi punya kelemahan. Nah ini, dan Tuhan Yesus menjadi sama. Nah, dikatakan supaya ia mendapat bagian dalam keadaan mereka, jadi bisa merasakan. Itu kenapa Tuhan Yesus menjadi hakim yang adil, karena dia sendiri pernah menjadi manusia. Bagaimana sih rasanya jadi manusia? Nah, karena itulah kenapa Yesus nantinya menjadi hakim yang adil, menjadi raja di hari pengadilan. Itu karena dia sendiri pernah merasakan menjadi manusia. Jadi ketika menghakimi, akan menghakimi dengan adil gitu ya. Nah ini, jadi mendapat bagian dalam keadaan mereka, keadaan seperti kita manusia. Jadi bagaimana lemahnya, bagaimana penguasaan dirinya ini lemah. Nah, terus supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi oleh kematiannya memusnahkan dia, memusnahkan iblis. Nah, kalau dikatakan memusnahkan, apakah iblis itu mati? Kan enggak juga, tapi maksudnya melenyapkan dari tubuh manusia kita, menghilangkan kekuatannya, menghilangkan kutuk-kutuknya dari kita gitu ya. Nah, supaya kita dibebaskan, dikatakan bahwa supaya dengan kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis dimusnahkan. Artinya apa? Kalau iblis dimusnahkan dari kita, maut tidak bisa berkuasa lagi atas kita. Nah, ini yang berita yang bagus di sini, berita yang luar biasa. Jadi kuasa maut atau kuasa iblis tidak berkuasa lagi atas kita. Nah, terus ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Supaya dengan jalan demikian membebaskan mereka, membebaskan manusia, membebaskan kita semua yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan.
Nah, perhambaan kuasa iblis ini, jadi dibebaskan. Itu makanya namanya KKR, kesembuhan-kesembuhan ilahi ini sering terjadi seperti yang apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, orang yang bungkuk, badannya bongkok, yang sudah umurnya sudah lanjut, yang sudah tua, diikat oleh iblis. Nah, tetapi dengan kuasa Tuhan Yesus, dia membebaskan. Cuma waktu itu dipegang dan disembuhkannya, langsung berdiri tegak seperti biasa. Nah, membebaskan. Nah, belum lagi dengan yang lain yang dikuasai roh-roh lain ya. Nah, jadi dan supaya dengan jalan demikian membebaskan mereka, yaitu membebaskan kita semua yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, karena sadar atau tidak kita seringkali memang kalau namanya hamba ini membuat tidak berdaya. Ada sesuatu yang membuat kita ini tidak berdaya, mengalami ketidakberdayaan, mengalami kelemahan. Sudah tahu ini enggak benar, sudah tahu ini salah, tetapi untuk lepas ini susah gitu. Itu yang disebut ikatan perhambaan, terikat oleh satu tekanan gitu ya. Nah, ini contoh saja gini, orang mau lepas dari rokok saja, ini nggak gampang. Saya sendiri pernah ngalami, karena waktu itu merokok sampai 4 bungkus sehari gitu ya. Nah, untuk lepas dari ini, pernah nyoba untuk puasa 1 bulan. Ternyata setelah 1 bulan selesai, ya kembali lagi ngerokok lagi. Terus pernah sakit 1 bulan lebih. Waktu sakit memang tidak ngerokok sama sekali. Begitu sembuh, nyium bau rokok, rasanya sedap, nah kambuh lagi. Nah ini, itu makanya kita perlu kuasa Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan yang membebaskan kita dari perhambaan ini, ketidakberdayaan ini. Nah, mungkin juga di luar sana banyak yang ada ikatan, namanya ikatan pornografi, ikatan sesuatu yang membuat pikirannya kita kotor ya kan. Terus ikatan yang lain. Nah, banyak yang ikatan game. Nah, ini berhala-berhala modernnya. Nah, kita akan belajar untuk lepas dari semuanya ini. Nah, karena gini, iblis menyerang dengan kuasa mautnya ini. Maut adalah sengat dari dosa ya. Nah, ini dengan cara apa? Nah, ada dosa yang ditancapkan ke kita. Nah, kalau dosa ini sudah mengikat kita, itu rasanya untuk keluar dari situ susah. Nah, jadi ada 2 jenis dosa, maksudnya garis besarnya saja. Ada dosa yang aktif dan ada dosa yang pasif. Nah, dosa yang aktif ini pelanggaran yang kita lakukan, ya kita kerjakan. Misalnya tidak boleh mencuri, kita masih mencuri. Tidak boleh berbohong, kita masih bohong, kita berdusta. Ya kan? Terus tidak boleh berzina, kita lakukan itu. Nah, ini namanya dosa yang aktif kita lakukan. Tetapi ada dosa yang pasif. Dosa yang pasif ini berdosa karena tidak melakukan, justru karena diam. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa jika engkau tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi engkau tidak melakukannya, nah ini menjadi satu dosa. Ya, kita tahu harus berbuat baik, tetapi kita nggak lakukan. Misalnya ada orang jatuh di jalan, kita tahu ini kasihan ini. Nah, apakah cukup dengan bahasa roh sajalah? Nggak bisa, harus dengan tindakan. Nah, bagaimana cara menolongnya? Nah, kita tentunya tahu ya apa yang perlu dilakukan. Ini.
Nah, jadi kalau kita tidak lakukan itu yang menjadi dosa. Ada orang kelaparan, sudah tahu orang ini kelaparan, nah tetapi kita diam saja, padahal kita punya sesuatu yang kita bisa berikan, gitu ya. Nah, ini pun akhirnya menjadi dosa, salah satu dosa itu. Nah, ini jadi supaya dengan jalan itu kita dibebaskan dari ketidakberdayaan, dari ikatan, dari perhambaan ini. Nah ini dengan kematian Yesus. Itu makanya Roma 10 berkata bahwa barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah mati disalibkan dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, maka orang itu akan selamat. Dengan beriman, dengan percaya, kita akan diselamatkan, dibebaskan, gitu ya. Nah, ini sebab di sini dikatakan sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. Nah, bukan malaikat-malaikat. Kalau kita lihat cerita-cerita, lihat kisahnya iblis, ini kan adalah malaikat yang jatuh karena memberontak, ya kan. Nah, kenapa untuk malaikat ini Tuhan nggak merencanakan sesuatu gitu, tapi untuk manusia ini dia rela ya memberikan anaknya yang tunggal. Itu makanya di Yohanes 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di sini. Nah, ini sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Nah, kita tahu Abraham ini siapa? Abraham adalah bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Jadi kita perlu tahu memang Tuhan mati bagi dunia untuk menebus atau menghapuskan dosa dunia. Tetapi kita perlu tahu bahwa keselamatan itu eksklusif. Keselamatan itu enggak langsung secara otomatis ke semua manusia, enggak, tetapi kepada orang-orang yang percaya saja. Yaitu keturunan Abraham, artinya orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, gitu ya. Nah, ini sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Nah, itu. Nah, jadi ini Tuhan memberikan kemenangan kepada kita ketika dia disalib dan mati, karena memusnahkan iblis, memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, sudah dimusnahkan. Nah, terus untuk kita apa yang perlu kita lakukan? Nah, jadi seperti yang tadi saya ceritakan dari awal bahwa banyak orang yang saat ini merasakan bahwa serangan iblis ini begitu dahsyatnya, maksudnya dengan berbagai cara. Nah, jadi gini, ada orang yang diserang memang secara langsung, bisa langsung kesurupan, bisa sampai ngalami sesuatu, sakit penyakit, ikatan dan sebagainya. Tetapi untuk orang-orang percaya, mungkin iblis mau nyerang langsung nggak bisa, tidak bisa. Hamba-hamba Tuhan nggak bisa diserang secara langsung, tetapi dimasukkan supaya dia pasif atau tidak melakukan apa-apa, tidak tergerak hatinya. Nah, itu dibuatnya pasif. Imannya ini iman yang pasif, nggak mau bergerak, gitu ya. Nah, ini itu makanya kita perlu mempersenjatai diri kita untuk melawan ya, Yakobus 4 ayat 6 dan 7 yang berkata seperti ini.
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini satu kunci sebenarnya, satu kunci ya. Jadi Tuhan menentang orang yang congkak, karena congkak ini termasuk karakter-karakter iblis ya di sini. Ya. Nih, jadi kita perlu tahu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah. Nah, untuk mengalahkan iblis ini caranya seperti ini, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita tunduk kepada iblis, bukan tunduk kepada syaitan, bukan tunduk kepada masalah, ya, bukan tunduk kepada keadaan, tetapi tunduk kepada Allah, baru lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, coba kita lanjut ayat 8 ini biar lebih ini. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, karena apa? Yang seringkali Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi justru kita yang seringkali meninggalkan Dia. Nah itu, makanya kita yang harus mendekat kepadanya. Ya, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi ada usaha dari kita mendekat kepada Allah, mencari Tuhan, gitu ya. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah ini, jadi kita perlu belajar firman ini, ya, kunci-kunci untuk mengalahkan iblis, ya, kunci untuk mengalahkan iblis. Oke, saya kira ini. Nah, saya kira ini kita akan sharing sama-sama. Mungkin ada yang bersaksi ini. Ya, ada Pak. Gimana? Itu tadi Bapak singgung tentang berhenti untuk merokok. Saya juga orangnya dulu susah mau berhenti untuk merokok. Terus? Jadi kalau saya dulu itu kerjanya pertama itu di yang waktu saya tinggalkan rokok itu di Sulawesi. Jadi saya belinya itu bukan bungkus Pak, itu selop. Lebih parah berarti ya. Itu target itu kalau saya habiskan itu 1 minggu Pak, 1 selop. 1 selop 1 minggu. Tapi iya 1 minggu harus habis 1 selop, bukan 1 bungkus. Tapi puji Tuhan, ketika saya kenal Tuhan Yesus dengan baik, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Tadi Bapak bilang Bapak pernah puasa, saya tidak. Saya betul-betul saya mau bertobat, saya mau berhenti dari kecanduan rokok gitu. Yeah. Puji Tuhan, lah sampai sekarang baunya saja saya mabok. Mungkin itu saja Pak. Minum masih? Iya betul itu Pak. Minum dan saya juga untuk merokok sekali berhenti minum. Ya dulu juga kecanduan minum. Nah habis minum itu musuh saya yang pertama itu adalah orang Kristen, orang yang rajin beribadah. Itu bisa saya pukulin Pak. Tapi sekarang puji Tuhan sudah berhenti semua Pak. Sudah minum dan sudah tidak merokok lagi Pak. Oke ya. Nah itu, jadi ini jelas bukan karena kekuatan kita ya kan, tapi ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang membebaskan kita sehingga kita mampu.
Oke, mungkin ada yang lain. Bagaimana kita ini terikat gitu, tapi tanpa kita sadari. Terikat, mungkin gampang marah, gampang emosi. Terus ada juga yang gampang cemburu. Ada orang yang gampang ini, gampang jatuh cinta. Gampang jatuh cinta ini termasuk kutuk juga loh. Nah, terus pokoknya macam-macam lah. Kalau saya sih Pak, dulunya orangnya gampang panikan itu Pak dulu. Tapi puji Tuhan saat ini saya udah lebih agak tenang gitu Pak. Jadi kalau misalnya sekarang ini, sejak saya udah kenal sama Tuhan, jadi kalau misalnya ada masalah yang belum diselesaikan gitu Pak, saya ya bawaannya itu aja Pak gitu. Tapi kalau dulu sih saya pasti panikan gitu Pak. Padahal masalahnya tuh masalah kecil gitu Pak. Tapi kalau sekarang puji Tuhan sudah mulai ditenangkan gitu. Bisa menguasai diri ya, susah. Nah ini termasuk susah menguasai diri ini. Jadi banyak orang yang gampang panik. Itu justru dimana celah iblis untuk masuk, memang gampang panik gitu. Oke, mungkin ada kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Sekali lagi, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara, di lumpur. Dalam nama Tuhan ditegakkan sekarang kuasa kemuliaannya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Haleluya. Oke ya, ini dari sini diperlihatkan oleh Tuhan. Jadi untuk daerah Sumatera, ya kita yang ada di Sumatera, ini ada roh-roh kelelawar, di Jawa. Jawa ini ular hijau, itu laut kan berarti penguasa laut. Kayak ngelilit Pulau Jawa gitu. Oh, ngelilingi seluruh Pulau Jawa. Itu ular hijau. Ular hijau itu biasanya pertanda kalau di laut pantai selatan itu keluar, itu biasanya banyak korban jiwa, banyak korban nyawa gitu ya. Ular hijau yang melilit seluruh Pulau Jawa. Nah, terus juga untuk daerah lain, Kalimantan apa tadi? Beruang. Nah, daerah Kalimantan ini yang keluar beruang, karena sejak pertama kami masuk di Kalimantan, dulu pernah kami pelayanan cuma beberapa waktu di sana, itu pun yang menghadang roh beruang itu gitu ya. Roh beruangnya keluar, artinya ya nggak tahu akan terjadi apa. Terus selanjutnya yang terakhir ini ada pintu. Nah, jadi lewat pintu ini bisa masuk kemana saja.
masuk kemana saja. Ya kita maksudnya gini mungkin ya kan, mungkin gini, sesuatu itu bisa terjadi ketika kita beriman sungguh-sungguh, bisa menembus kemana saja, artinya tidak terbatas ya. Jadi yang dibutuhkan adalah iman kita. Nah ini, jadi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, selalu ada pintu terbuka, dan itu pintu itu bisa membawa kemana saja. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin gitu. Terus tadi masih ada lagi yang terakhir, ternyata ada pedang yang dari langit, ada pedang dari langit turun gitu, cungus gitu, turun. Ini memecahkan sesuatu yang ada di atas kita ini, terpecahkan. Nah itu. Oke, mungkin yang di situ mungkin ada yang lain dapat petunjuk Tuhan mungkin. Atau Rolina, silakan. Ya. Saya lihat ada seorang kakek-kakek itu Pak. Kakek-kakek itu bawa tongkat, tapi apa tuh Pak? Kakek-kakeknya itu serem gitu Pak. Tapi jalannya bungkuk gitu aja Pak. Dia tuh berjalan kayak mutar gitu Pak. Terus yang kedua saya lihat ada orang yang diikat pakai tali besar gitu Pak. Talinya tebal dan panjang, itu mereka mengikat satu orang itu Pak gitu. Nah itu kamu bisa merasakan enggak itu di daerah mana gitu, atau pas doa untuk yang mana? Itu di daerah saya Pak. Sumut. Di Sumatera Utara ya. Oke ya, jadi untuk Sumatera Utara seperti itu. Ada banyak tembok, itu kan penghalang. Nah, tapi sekali tembok ini bisa runtuh, wah ini baru semuanya lancar, semuanya terbuka gitu ya. Banyak, jadi harus berdoa sungguh-sungguh. Banyak yang terbelenggu dengan kuasa itu gitu ya. Oke, kita akan berdoa. Bapak, kami berdoa saat ini sekali lagi untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami di tangan-Mu yang penuh kuasa. Dari semua pulau-pulau yang ada, pusat pemerintahan Jakarta, dan pusat pemerintahan yang akan datang yaitu di Kalimantan, Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa supaya ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin baru yang takut akan Tuhan, di mana akan membawa hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan dan menegakkan kebenaran dan keadilan dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami serahkan untuk Indonesia ini Tuhan, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan, curahkan api kemuliaan Tuhan, curahkan api Roh Kudus untuk bangsa kami.